Nah, perkenalkan, nama saya Anggreni Saputri. Di sini saya akan membahas tentang eksternalitas. Nah, eksternalitas adalah kerugian atau keuntungan yang diderita atau dinikmati pelaku ekonomi karena tindakan pelaku ekonomi lain yang tidak tercermin dalam harga pasar. Nah, eksternalitas ini terjadi jika kegiatan produksi atau konsumsi dari satu pihak mempengaruhi utilitas kegunaan dari pihak lain secara tidak diinginkan, dan pihak pembuat eksternalitas ini tidak menyediakan kompensasi terhadap pihak yang terkena dampak. Nah, adapun bentuk-bentuk eksternalitas, yang pertama yaitu eksternalitas yang bisa habis atau depletable externality. Nah, di mana eksternalitas ini jika barang tersebut dikonsumsi oleh seorang individu, maka barang itu tidak bisa dikonsumsi oleh orang lain. Selanjutnya yaitu eksternalitas yang tidak habis atau indefinite externality. Nah, di mana konsumsi seseorang terhadap barang tersebut tidak akan mengurangi konsumsi bagi yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Rahma Cahyani dengan NIM 2204010018. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai cara mengatasi eksternalitas negatif. Yang pertama itu ada regulasi. Nah, regulasi sendiri adalah sekumpulan instrumen abstrak yang disusun dalam satu kesatuan untuk mengendalikan tindakan atau perilaku orang akan suatu hal. Selanjutnya itu ada pajak Pigovian. Nah, di mana pajak yang dikenakan pada kegiatan ekonomi yang menghasilkan eksternalitas negatif seperti polusi untuk memperbaiki ketidakefisiensi pasar. Selanjutnya itu ada tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, di mana komitmen perusahaan untuk beroperasi secara etis dan kontribusi pada pembangunan sosial dan lingkungan. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi mengenai beberapa tindakan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya eksternalitas, yaitu yang pertama itu ada memberikan hak kepemilikan, yang kedua internalisasi, yang ketiga pemberlakuan pajak. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi barang berdasarkan rivalitas dan eksklusivitas. Barang rival adalah barang yang penggunanya ini dilakukan oleh satu orang guna mengurangi ketersediaannya bagi orang lain. Contohnya ini ada pada makanan maupun minuman. Barang non-rival dapat digunakan oleh banyak orang tanpa mengurangi manfaat ataupun jumlahnya. Contohnya ini yakni fasilitas penerangan jalan pada fasilitas umum. Yang selanjutnya yakni barang excludable, bisa diakses atau digunakan hanya oleh individu yang memenuhi syarat seperti membayar beberapa biaya tertentu, contohnya yakni tiket bioskop maupun tiket konser. Yang selanjutnya yakni barang non-excludable, tidak dapat dicegah penggunaannya oleh siapapun seperti udara bersih ataupun keamanan publik. Yang kedua yakni matriks klasifikasi barang. Yang pertama yakni barang pribadi, rival dan excludable, contohnya ini makanan, minuman, dan sebagainya. Yang kedua yakni barang publik murni, non-rival dan non-excludable, contohnya yakni pertahanan nasional yang dilakukan oleh kepolisian maupun tentara. Yang selanjutnya yakni barang klub non-rival tetapi excludable, contohnya yakni TV berlangganan maupun saluran film yang dapat diakses dengan berbayar. Menurut Hartwig 1998, hak kepemilikan adalah hak legal yang dimiliki individu ataupun entitas atas sumber daya ataupun jasa yang dihasilkan dari sumber daya tersebut. Hak ini mencakup beberapa aspek utama. Yang pertama yakni kepemilikan dan penguasaan sumber daya fisik maupun sumber daya alam. Yang kedua yakni kendali atas manfaat ekonomi dari sumber daya tersebut. Yang ketiga yakni hak untuk mengecualikan orang lain dari penggunaan sumber daya tanpa izin. Dan yang keempat yakni klaim atas jasa yang dihasilkan dari sumber daya tersebut. Hak kepemilikan ini dijamin secara hukum sehingga penggunanya ini dapat bebas memanfaatkannya, dan jika dilanggar akan mendapatkan sanksi tertentu. Perkenalkan, saya Miss Bediana. Saya akan menjelaskan referensi kepemilikan pribadi, yaitu kepemilikan pribadi atas sesuatu di mana hak atas sesuatu melekat pada pemiliknya, sehingga aturan berkenaan dengan suatu tersebut diharapkan sendiri dan hanya berlaku untuk pemiliknya. Yang kedua itu referensi pemilikan dasar, yakni
kepemilikan oleh sekelompok orang tertentu di mana hak, kewajiban, dan aturan ditetapkan dan berlaku untuk anggota kelompok tersebut. Yang ketiga itu rezim kepemilikan oleh negara, yaitu hak kepemilikannya dan aturan-aturannya ditetapkan oleh negara, individu tidak boleh dimilikinya.